Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Gunung Bromo dan di Bali itu sama-sama penduduknya beragama Hindu, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan dan memiliki keunikan-keunikan. Begitu juga dengan Hindu di daerah asalnya India. Tapi yang akan kita lihat saat ini, karena kemarin kita sudah membuat konten tentang poligami di Bali, kali ini kita akan membahas wisatanya ya, perbandingan antara wisata di Bali, wisata di Bromo, dan wisata di Yogyakarta sesuai dengan janji. Wisata di Gunung Bromo itu adalah wisata keindahan alam. Walaupun memang sempat ramai juga ya di awal peristiwa COVID kalau tidak salah, mengambil gambar mempergunakan kamera SLR begitu, ternyata kena pajak. Ternyata kemarin membuat gambar-gambar ini yang diambil, apakah itu di kawah Bromonya, apakah itu di puncak gunungnya, apakah di tempat untuk menunggu terbitnya matahari, happy saja, tidak ada masalah. Nah, kalau tempat wisata ya, yang namanya tempat wisata itu kan justru hal seperti itu yang harus dipelihara ya. Kabutnya terlalu tebal. Di konten sebelumnya kita sudah meliput tentang pendapat orang Bromo mengenai pesugihan tuyul di suatu lembah, di mana di situ ada lembah Kemanten begitu. Kemudian kita juga sudah membuat konten-konten lain tentang Gunung Bromo ini. Tapi kali ini kita akan membahasnya agak beda. Karena adanya tempat wisata, maka hasil bumi di sekitar lingkungan itu menjadi potensial untuk pendapatan masyarakat. Bukan hanya makanan dan minuman seperti pisang, nanas, pepaya, bahkan sampai bunga-bunga yang ada di sekitarnya saja bisa dibentuk sedemikian rupa seperti Edelweiss. Edelweiss itu ada yang mengatakan katanya bunga abadi. Tapi setelah dikemas sedemikian rupa dengan cerita-cerita yang menarik bahwa bunga Edelweiss itu adalah bunga abadi yang berada di puncak yang sangat tinggi sekali. Nah, itu sehingga orang penasaran, akhirnya membeli juga karena cerita-cerita yang dikembangkan. Tadi mau naik tapi nggak jadi, Pak Haji. Soalnya ditanya sampai mana, sampai warung, orang tinggal 100 meter lagi. 100 meter bayar berapa itu? 10.000 tadi nawarinnya. Yang paling lucunya lagi itu sarung tangan. Ternyata bukan beli, sewa. Sewa ya. Berapa katanya sewa sarung tangan? Sewa 5.000. Kalau Pak Doni beli berapa itu? Saya mau beli bawa dari rumah. Dari rumah. Iya. Di sini lucu-lucu memang. Ada yang apa tadi? Sewain jaket, sewain karpet, selimut, iya. Semuanya serba sewa ya. Iya. Keindahan alam sebagus apapun tanpa kemasan tidak akan bisa dijual. Gunung Bromo itu kemasannya cukup bagus, pemberitaannya tentang Bukit Tengger, kemudian cerita-cerita yang ditulis dalam bentuk legenda-legenda, buku-buku di perpustakaan, itu banyak sekali yang mengungkap tentang keadaan di Gunung Tengger. Itu membuat orang penasaran. Jadi bagi para penulis di MyID atau para penulis di media apapun, itu sebenarnya
berpengaruh, punya jasa ya kepada perkembangan wisata di Gunung Bromo. Kalau di Bali ceritanya adalah tentang Pulau Dewata. Kalau kita tinjau ke masa lalu di Bali itu, buka saja di Google ya atau di YouTube lama ya, Bali zaman dahulu itu menjadi menarik karena penduduk setempatnya itu tanpa busana yang memadai menurut ukuran orang kota, karena bagian dadanya untuk perempuan itu begitu tanpa tutup sama sekali dan membawa barang-barang disimpan di atas kepala sehingga tangan memegang benda yang ada di atas itu. Ketika dadanya terbuka itu menarik buat para wisatawan. Itu awal mula, tapi seiring perkembangan dunia wisata itu masyarakatnya menjadi melek budaya, menjadi lihat budaya-budaya negara lain yang berkunjung ke lokasi tersebut. Dan sekarang tampak masyarakat Bali justru sudah berubah dari segi pakaian, dari segi menerima tamu dan sebagainya, itu lebih familiar gitu ya, lebih ya seperti halnya di Bromo juga sempat kan ada isu mengenai perkelahian antara pengendara mobil dengan ojek, dengan kuda dan sebagainya di situ. Biasa itu dalam proses ya. Tapi lama kelamaan dengan adanya masyarakat teredukasi, ya apa yang dilihat di Bromo dan di Bali membanggakan kita. Coba kita lihat dulu ya mengenai itu dulu. Mengenai berita tentang sunset. Kemudian berita-berita tentang mistis. Sesajen diberikan kepada leluhur lewat upacara di Bromo itu juga sempat rame sehingga membuat orang penasaran. Tapi ketika sudah 4 kali saya sebagai admin datang ke sana, tidak pernah lihat sesajen-sesajen seperti di Bali. Di Bali itu yang namanya sesajen kan tiap tempat hampir tidak mengenal waktu. Begitu juga untuk upacara-upacara pemakaman mayat dan sebagainya itu luar biasa. Tetapi kalau di Bromo itu daya tariknya sebenarnya bukan ke situ. Itu hanya bumbu saja. Yang menonjol adalah tentang keindahan alam. Ya Bu Latifah ya. Sekali Bu, Masya Allah banget. Kita udah 2 kali naik turun Pak. Jadi nggak naik ke sini, turun naik. Jadi enggak. Alhamdulillah nyampe. Iya, alhamdulillah Akhirnya. nyampe juga. Yang paling pertama kali sholat subuh tadi siapa? Yang pertama kali sholat subuh tadi Pak Doni ya? Pak Doni Pak. Saya nyusul. Saya sama Pak Nur Hasan sama Pak Doni. Pak Nur Hasan dulu, Pak Nanang, Pak Doni, baru cewek-cewek. Di sini sekarang kelihatan yang bertahan itu justru adalah orang-orang yang berkerumun. Yang tidak berkerumun itu sudah menggigil. Berguru dari hukum alam burung penguin. Burung penguin itu di tanah kutub itu yang bisa bertahan hidup tuh yang hidupnya bergerombol. Kisah seperti ini hendaknya disampaikan oleh guru, apakah itu di dalam mobil atau di dalam kelas sebelum keberangkatan ke Gunung Bromo. Sehingga ilmu pengetahuan yang disampaikan guru itu akan menyatu dengan kehidupan anak. Bagaimana cara mempertahankan diri dalam melawan alam yang begitu ekstrim, misalkan salah satu contoh diantaranya.
Guru biologi berbicara tentang biologi, guru fisika berbicara tentang fisika, guru agama berbicara tentang religi dan peribadatan dan lain sebagainya. Itulah pentingnya guru menguasai ilmu didaktika dan metode. Bagi yang ingin berkunjung ke Gunung Bromo, sebaiknya siswa-siswa itu diberi kesempatan dulu untuk menonton videonya, menonton bersama, karena banyak kan sumber-sumber informasi yang ada di internet ya, ataupun di YouTube misalkan seperti video ini. Dengan demikian ilmu pengetahuan yang disampaikan itu jika dihubung-hubungkan dengan peristiwa-peristiwa lain akan menyatu dengan kepribadian siswa itu sendiri. Salah satu contoh lah, misalkan kalau orang mau pergi ke tanah suci ibadah umroh atau ibadah haji, itu mereka akan mempelajari dulu apakah itu Bukit Uhud, apakah itu Gua Hira dan lain sebagainya. Nah, ketika pergi ke Gunung Bromo seperti tampak di gambar berikut ini, kan gelap gulita ya, naik mobilnya juga khusus begitu. Setelah sampai di lokasi ternyata kira-kira berapa puluh meter banyak ojek pada berebut. Orang yang tidak tahu ya naik ojek, padahal itu jalan kaki aja, orang tinggal beberapa meter saja. Itu kan mereka hanya usaha ya. Tetapi kalau untuk bersedekah boleh saja mereka naik ojek walaupun cuma beberapa puluh meter ya, nggak sampai 100 meter, itu bayar, itu untuk sedekah boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai merasa tertipu, tetapi harus diberitahu dulu bahwa ini sesungguhnya jalan kaki itu sudah sampai ke lokasi. Dan jangan sampai langsung naik ke puncak gunung, tunggu saja dulu di warung di situ. Kenapa? Karena di warung-warung itu ada penghangat begitu. Kalau langsung ke puncak gunung, berbahaya. Karena apa? Dinginnya luar biasa, membeku sebelum matahari terbit, justru malah sudah kedinginan dan akhirnya sakit. Ini sebagai akibat apa? Kurang dipersiapkan jauh-jauh hari bidang studinya ya, risetnya. Karena walaupun bagaimana yang namanya wisata di sekolah itu namanya juga study tour, jadi study gitu intinya. Sehingga kalau mereka nanti sudah lulus dari sekolahan, kalau pergi kemana-mana itu terbiasa untuk belajar gitu. Dan begitu dilacak benar ya, dianggapnya jadi orang sakti gitu kan. Awal mula pemujaan itu begitu. Jadi kalau di dalam ajaran Islam itu bahwa jin atau setan, iblis dan sebagainya itu memperdaya manusia karena apa? Karena selisih waktu. Manusia usianya pendek, dia usianya panjang. Makanya dianggap orang pintar itu kalau dia memiliki makhluk yang usianya udah paling tua. Jadi lebih banyak informasi tentang dunia ini, lebih tahu. Dulu iya dia cerita sehingga orang percaya, loh kok ternyata benar di sini ada harta karun, itu digali benar. Di situ ada keris terbuat dari emas, misalkan begitu digali benar gitu kan. Akhirnya orang percaya, jadi muja gitu. Awal mula pesugihan kan begitu. Tentang persembahan di lokasi wisata, terutama di daerah yang penduduknya beragama Hindu atau Buddha, hendaknya disampaikan oleh guru-guru berdasarkan ilmu multicultural. Ditinjau dari ilmu pengetahuan, ditinjau dari religi. Tentu religinya bukan satu religi, tetapi dari berbagai keyakinan yang ada, sehingga siswa itu mendapatkan informasi yang lengkap. Saya dulu namanya Ancak, Pak. Ya, digantung pakai daun-daun pisang. Ngalamin juga ya? Iya. Ya itu kan budaya kita, budaya bangsa kita itu sejak zaman dulu. Di dalamnya ada kecoanya, nempel di mulut, jadi gigit tuh dia, jerit-jerit dia. Kenapa minum kopi? Sejak saat itu dia kagak berani lagi. Kelihatan
kelihatan kan wajah-wajah aslinya. Rezin. Ini manusia Tengger nih. Tuh, orang Tengger kayak gini. Sama Tegar beda ya. Tegar beda. Tegar sih, tapi banyak yang tengger ya. Kalau bertengger itu kan mencuak ya. Kalau bertengger, Kalau Tengger artinya apa? kalau tengger itu nama ambil dari nama bukan sesepuh sini. Ya. Oh, sesepuh ya. Iya, Loro Seger. Asal usul orang tengger. Aslinya. Lorohan itu kan nama orang. Orang ya, Cowok apa cewek itu? cewek. Terus kalau cowoknya namanya siapa? Joko Seger. Joko. Seger. Ya, makanya dia kan sama Seger. Oh, berarti singkatan dong. Ini benar-benar hiburan kan? Kalau orang Cina mah bidik. Ini tanah mana nih yang bisa diusahakan? Nanti lama-lama habis ini sama orang Cina mah. Gitu bedanya itu. Kalau kita mah benar-benar hiburan, happy-happy aja kan? Nggak ada yang beli. Kalau mereka itu benar-benar tujuannya apa, ingin merebut pasar. Daerah saya juga di sana Cimencur habis sekarang. Di sini nggak diperjualbelikan. Iya, sini. Ya ini saya barusan dapat Oh, ini baru beli nih. dapat 3 bulanan. Berapa? 150. 150. Keren. Lebih baik beli kuda. Supaya lebih jelas bagaimana bentuk mobil yang dikendarai yang layak naik ke puncak Gunung Bromo dan menjadi mobil khusus, kita lihat dulu ini ya. Biar kelihatan dari luar. Sebenarnya ini lokasi awal keberangkatan ya. Kalau tadi kan di perjalanan. Jadi ini masih nego-nego tentang harga kendaraan yang akan disewa sampai ke puncak gunung. Kita lihat di sini mobilnya unik-unik ya. Memang boros bensin mobil yang begini. Tapi karena keunikannya itu dikelola hanya mobil-mobil jenis ini yang boleh naik di atas. Nanti kita lihat di puncak gunung itu, mobilnya itu maupun di lembah juga warna-warni, merah, biru, kuning, ekstrim warnanya, kontras maksudnya. Indah ya kan? Tuh mobilnya warnanya ngejreng. Dan memang harus seperti ini kalau di tempat wisata itu. Jangan mobil-mobil yang biasa ada di kota, biar terasa bahwa ini adalah unik. Orang yang tidak biasa naik kuda, orang yang tidak biasa naik playing pok, kan yang dicari keunikan-keunikan seperti itu.